Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. As-sadisu man takhtaru imamatuhu wa huwa man salima mimma dzukira. Wa yuqaddimul imamul a'zamu wa yuqaddimu sakinul baiti 'alal ghairihi wal waliyu bi mahalli wilayatihil a'la faman dunahu fal imamur ratibul ladzi lam yuwallihil imamul a'zamu fa in walahu fa huwa muqaddamun 'alal wali wal imamur ratibu man walahul imamul a'zamu aw naibuhu awin naziru aw kana bi syartil waqifi fa iza ijtama'a jama'atun mimman fihim ahliyatal imamati quddima minhum al afqahu fal aqra'u fal azhadu fa inna zuhda al iktisaru minal halali ada qadril hajati wal wara'u at tawaqqa minasy syubhati wa in zada alal hajati. As-sadisu yang keenam ya dalam masalah imam sholat, man takhtaru imamatuhu, orang yang dipilih untuk menjadi imam itu wa huwa man salima mimma dzukira, yaitu orang yang selamat dari yang telah disebutkan. Jadi nggak boleh mengangkat imam yang to'a, fa'a, yang menyebut kata itu berulang-ulang, yang tidak fasih, yang tidak mengerti tajwid, ya itu cacat-cacat itu yang menghalangi seseorang untuk menjadi imam sholat. Fayuqaddimul imamul a'zamu, maka didahulukan al imamul a'zam, imam yang terbesar itu maksudnya Amirul Mukminin. Kalau kita Amirul Mukminin di Indonesia itu ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu, atau ketua NU Muhammadiyah, itu representatif dari Al-Imamul A'zam. Karena kalau presiden di Indonesia ini bukan presiden Islam ya. Jadi Indonesia ini negara Pancasila, bukan negara Islam. Jadi kalau di satu haflah ada sholat, maka Al-Imamul A'zam lebih diutamakan untuk menjadi imam, ya, ulama yang terbesar. Kalau di Syiah, ulama itu ada level tingkatannya. Ada ruhullah. Nah, itu yang tertinggi itu, ruhullah. Jadi dia seperti orang Nasrani yang menyebut nabinya Nabi Isa itu sebagai ruhullah, itu gelar. Ya, jadi ada level-levelnya. Wa yuqaddimu sakinul baiti ala ghairihi, dan didahulukan orang yang diam di rumah, artinya orang yang memiliki rumah dibandingkan dengan lainnya. Ini maksudnya. Dulu tidak semua orang punya rumah. Karena hidupnya itu nomaden, pindah-pindah gitu. Kalau air sudah habis, pindah. Sudah habis, pindah. Hidupnya kafilah itu berpindah-pindah. Nah, dia nggak boleh dijadikan imam dalam sholat karena dia tidak menetap di kampung itu. Nah, sakinul bait, orang yang diam di rumah di wilayah situ, dia lebih berhak untuk dijadikan imam.
Nah, kalau sekarang penduduk asli lebih utama dijadikan imam ketimbang pendatang. Ya, itu yang dimaksud dengan sakinul bait wa ghairihi. Ya. Lebih diutamakan. Wal waliyyu bi mahalli wilayatihil a'la faman dunahu. Kemudian wali yang pada tempat kewilayahnya. Wilayah itu bahasa Arab. Ya. Wali itu maknanya orang yang berhak mengatur. Jadi wali kota, orang yang mengatur di kota. Itu bahasa Arab murni itu. Ya, wali itu. Nah, wal waliyu bi mahalli wilayatihil a'la. Kemudian ya, pertama jadi al imamul a'zam, yang kedua sakinul bait, yang ketiga waliyu bi mahalli wilayatihil a'la. Wali yang di wilayah kekuasaannya. Jadi wali kota itu ya waliul wilayah ya. Faman dunahu, dan orang-orang yang di bawahnya. Artinya dalam struktur wakilnya, asistennya itu faman dunahu. Fal imamur ratibu. Kemudian baru imam ratib. Imam yang diangkat oleh pengurus masjid. Alladzi lam yuwallihil imamul a'zamu, yang tidak ya diatur atau tidak diangkat oleh al-imamul a'zam. Nah, imam besar majelis Masjid Istiqlal. Itu SK-nya itu SK presiden. Imam besar Istiqlal. Nah, imam rawatib di sini SK-nya dari pengurus masjid. Maka imam rawatib yang diangkat oleh Kementerian Agama dengan yang diangkat oleh ketua takmir masjid di bawahnya, levelnya lebih rendah. Ya. Fa'in walahu, apabila al-imamul a'zam itu mengaturnya, mengangkat imam rawatib, fahuwa muqaddamun, maka imam rawatib lebih diutamakan alal wali, ketimbang wali ya, ketimbang orang yang punya kedudukan wilayah. Gubernur itu waliul wilayah ya, pada level provinsi. Dia lebih tinggi dari wali kota gitu ya. Dalam keimamannya juga seperti itu juga. Bapak-bapak pernah lihat Pak Jokowi waktu jadi presiden ngimamin sholat? Pernah lihat nggak di media sosial? Ya, ini orangnya banyak, nggak ada yang nyaut nih. Dia memang lebih berhak. Umpamanya ada menteri agama gitu, abdolan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu al-imamul a'zam dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Walaupun yang punya wilayah itu gubernur ya. Tapi dia lebih bagus. Wal imamur ratibu man walahul imamul a'zamu. Imam rawatib, orang yang diangkat oleh imam a'zam, seperti imam besar Istiqlal, awana ibuhu, atau yang menggantikan, ya artinya wakilnya, awin naziru, atau nazir. Nazir itu pemangku wakaf. Masjid kalau wakaf maka ada struktur naziriyat, ketuanya nazir. Nah itu ya, jadi imam ratib yang diangkat oleh imam besar atau naibnya
Secara konstitusi, presiden itu memberikan kekuasaan kepada menteri agama. Menteri agama substitusinya itu Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Nah, itu namanya naib tuh dia. Ya. Awin naziru, atau yang diangkat oleh nazir, au kana bi syartil waqifi, atau orang dengan persyaratan orang yang mewakafkan tanah. Itu disebut imam ratib atau imam rawatib. Ya. Imam rawatib itu artinya imam yang tugasnya khusus untuk mengimami. Jadi kalau di masjid itu ada imam rawatib, biar orang alim nggak boleh ngimamin sholat. Ya, tidak boleh. Maka lebih afdol imam rawatib. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, yang afdol mengimami sholat itu khatib. Jadi seafdol-afdolnya imam sholat Jumat itu khatib. Jadi pemisahan khatib dengan imam makruh. Makruh. Yang afdol itu harus jadi satu. Dia pinter, tapi suaranya jelek, kayak burung merak. Makanya imamnya diganti gitu. Nggak apa-apa. Kalau dia diangkat oleh takmir, diangkat oleh wakif, diangkat oleh struktur jabatan, boleh dipisah. Kalau dia tidak ditentukan berdasarkan struktural penguasaan, makruh. Masjid-masjid besar, ya seperti yang dekat sini umpamanya Pondok Indah, ya itu memang SK-nya dipisah. Jadi khatib cuma khatib saja, kemudian imamnya itu tersendiri. Nah, itu kalau ditentukan oleh DKM, ditentukan oleh waliul amr, boleh. Tidak makruh. Karena memang ada kewenangan untuk itu. Seperti di Mekah. Di Mekah itu sampai sekarang imam itu ya khatib. Nggak ada. Imam sendiri, khatib sendiri nggak ada di Mekah. Di Madinah itu nggak ada. Walaupun suaranya jelek. Tapi kalau dia khatib, maka dia yang imam. Tapi boleh dibuat menyimpang seperti yang sekarang ini. Istiqlal, imam sendiri, khatib sendiri. Baitur Rahman, istana kepresidenan, khatib sendiri, imam sendiri. Masjid-masjid sendiri, boleh. Ya. Jadi kita nggak boleh merasa jadi ustadz langsung maju jadi imam, nggak boleh. Ada orang-orang yang ditentukan berdasarkan hukum Islam. Faizajtama'a jama'atun mimman fihi ahliyatal imamati. Apabila berkumpul jama'atun, satu kelompok orang lebih dari 3, mimman fihim, dari orang-orang yang disebutkan mereka itu memiliki kapasitas untuk jadi imam, ahliyatal imamati, keahlian dalam imam, sama semua, kumpul semua. Ada 5 kriterianya sama semua gitu. Quddima minhumul afqahu, maka didahulukan dari yang jamaah itu, yang banyak itu, siapa yang paling faqih, yang paling alim dalam ilmu syariat siapa? Ustadz nih. Ustadz ketika berkumpul itu sebenarnya dia seperti ikan. Sudah kelihatan mana ikan yang mahal, yang sedang, yang murah itu kelihatan. Nah, yang afqah, yang lebih faqih harus didahulukan. Ya. Fal aqra, yang kedua yang lebih banyak hafalannya. Aqra, ya, jamak dari qori,
ya, orang yang banyak bacaannya, hafalannya. Fal azhadu, kemudian orang yang zuhud. Ya, zuhud. Fa inna zuhda, maka sesungguhnya zuhud itu al-iktisaru minal halali ala qadril hajati, membatasi diri dari hal-hal yang halal menurut kadar hajat. Jadi siapa yang waro? Orang yang hidupnya menjaga diri cuma yang halal, kemudian ala qadril hajat, makannya hanya seukuran hajat. Makan nasi, lauknya satu. Nah, itu namanya zuhud dia. Kenapa? Halal dan dia membatasi diri. Kalau kita makan, lauknya berapa? Ada nasi, ada sayur satu, ada tahu tempe 3, ada sambal 4, ada mentimun 5, ada kerupuk. Ya. Belum lagi itu nanti yang goreng-gorengan. Jadi satu meja itu lauknya bisa 10. Nah, itu tidak zuhud. Kalau zuhud itu makan di resto Padang tuh, kan di meja itu gede ya, semua. Ada berapa? Ada 20 menu gitu. Maka diambilnya perkedel. Akannya nasi sama perkedel juga. Pasti dibilangnya orang pelit nih. Lauknya banyak, ngambilnya cuma perkedel doang. Pelit gitu. Padahal bisa jadi dia sebenarnya zuhud. Ambilnya sih satu, cuma matanya nengok aja. Nah itu mah nggak redo. Ya, yang paling zuhud. Wal wara'u, berikutnya ya, pertama al afqa, 2 al aqra, 3 al azhad, keempat al wara'. Siapa wara' itu? At-tawaqqa minasyubuhati. Orang yang menjaga diri dari hal-hal yang subhat. Subhat itu yang belum jelas halalnya, belum jelas haramnya, namanya subhat. Nah, kalau dia menghindar, maka dia salah satu ya kriteria orang yang wara'. Al-wara' tarkus syubhat khaufan an wuqu'il muharramat. Itu definisi. Al-wara', orang yang wara itu tarkus syubhati, orang yang takut pada hal-hal yang subhat, khaufan an wuqu'il muharramat, ya, meninggalkan yang subhat karena takut jatuh pada yang haram. Nah, itu kriteria nomor 4. Fa in zada 'alal hajati, apabila melebihi daripada hajat, ya, fal aura'u, maka dicarilah orang yang paling wara'. Ini wara' semua, mana yang paling wara'? Makannya hati-hati, minumnya hati-hati, berbicaranya hati-hati. Nah, dia yang jadi imam. Kira-kira nih sampai 5 kriteria ini di Kebayoran Lama udah ada belum? Susah ya. Kalau yang memenuhi kriteria itu susah. Ya. Fal aqdamu hijratan. Ya. Maka yang paling dahulu hijrah berikutnya. Jadi kalau sekarang yang lebih dulu Islam, berarti ya, sekarang itu sama dengan fal asannu fil Islam. Jadi fal aqdamu hijratan itu sama dengan al asannu fil Islam. Yang paling tua dalam Islamnya. Jadi ada tuaan tapi mu'allaf. Maka yang Islamnya dari awal lebih lama lagi, dia lebih bagus. Fal asyrabu nasaban, yang paling mulia nasabnya. Nah ini menarik nih. Dalam fikih Syafi'iyah,
masih ada perhitungan kelas sosial. Kalau kita baca ya sejarah tentang bangsa Indonesia, strata sosial itu yang teratas itu adalah Eropa. Ketika Belanda menjajah, maka orang Eropa adalah status yang tertinggi. Jadi kalau orang Inggris datang ke sini, tetap saja dia ya grade-nya itu number 1 ya, tertinggi. Nomor 2 Arab dan Cina. Karena Arab dan Cina yang bekerja sama dengan Nederland. Ini strata sosial. Jadi jangan sewot, nanti setelah ngaji buka saja googling strata sosial pada masa Nederland itu. Nah, yang ketiga inlander. Inlanders itu pribumi, pemilik tanah tapi kelasnya kelas 3. Kita ini. Maka kalau pengen kerja paksa, pribumilah yang dipaksa. Ya, ini nasab dalam masa pemerintahan Belanda. Di dalam fikih Syafi'inya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekupu dengan Allah itu dijadikan ukuran. Maka strata tertinggi di Jazirah Arab itu adalah orang-orang yang nasabnya terhubung dengan Nabi. Ya. Kemudian di bawahnya itu al-a'jam, orang yang bukan Arab. Nah, yang ketiga abdun, hamba sahaya, ya, orang-orang yang diperbudak. Itu adalah strata sosial. Sehingga di dalam fikih-fikih strata sosial ini ada sampai pendapat mengatakan tidak sah wanita keturunan Nabi nikah sama orang ajam, tidak sah. Kenapa? Tidak sekufu. Nah, ini karena dianggapnya nasab nih. Padahal di luar strata sosial ayatnya jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling takwa. Jadi enggak ada strata nasab, itu tidak ada. Yang ada strata ketakwaan. Sehingga Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang itu menikahkan anaknya kepada orang Betawi Haji Abdul Aziz Nurut Taqwa itu Sriwijaya. Kenapa? Karena dia ingin mengatakan tidak ada strata nasab itu. Beda ya, tidak ada strata nasab, bukan tidak ada nasab. Jangan salah mengartikan. Nasab itu ada, tetapi dalam agama tidak ada strata nasab. Jadi walaupun Jibril kawin sama orang Kebayoran Lama, anaknya manusia, kan bapaknya Jibril tuh. Kalau dia tidak bertakwa, pasti masuk neraka. Nah, itu maknanya tidak ada nasab. Ya, tidak ada nasab. Tidak ada strata nasab maksudnya. Tidak ada strata nasab, walaupun nasab itu ada. Ya. Jangan salah paham ya, dengan sekarang lagi beda pendapat tentang nasab. Bukan itu maksudnya. Ya. Fal ahsanu zikran. Kemudian yang paling bagus ya zikran, penyebutan ya. Siapa yang paling bagus disebut di masyarakat?
Itu pada level yang keberapa tuh? Ketujuh kalau tidak salah. Siapa di masyarakat yang namanya lebih banyak disebut-sebut? Nah, setelah seleksi. Fal anzafu sauban, yang paling bersih pakaiannya. Anzab paling bersih, tetapi di sini yang paling matching, yang paling dandan, yang paling perlente. Nah, dia tuh. Jadi kalau semuanya sama-sama, mana yang dandanannya lebih rapi? Dia. Ya. Fal ahsanu sautan. Kemudian berikutnya yang ke-9 ini yang paling bagus suaranya. Jadi yang bagus suaranya itu jangan ditarik jadi nomor 1. Salah. Suara bagus. Tapi yang lainnya tidak bagus. Nomor berapa? Nomor 9. Maka yang jelek suaranya bila dia lebih faqih, lebih wara, lebih bagus ketimbang yang suaranya bagus tapi akhlaknya jelek. Nggak ada. Jadi suara bagus itu jauh ya penilaiannya. Jadi fa'al ahnu sautan. Fahulukan, fawajhan, fahulukan, maka yang paling bagus struktur tubuhnya. Huluk, kalau khalqun maksudnya ya. Jadi fahal ya, khalquha itu maknanya anatomi tubuhnya. Siapa yang tinggi, ganteng, putih, pakaiannya rapi, nah itu juga dihitung. Fawajhan, kemudian yang paling ganteng mukanya. Dari seleksi-seleksi yang sebelumnya, bukan maknanya gua kan paling ganteng. Bukan. Setelah diseleksi terakhir. Fazaujatan, baru yang punya istri. Yang lainnya bujang semua. Ini seleksi akhir, siapa yang punya istri maka dia duluan. Bagaimana yang punya istri 2 sama istri 1? Maka yang punya istri 2 didahulukan. Bagaimana yang punya 3, punya 4 lebih didahulukan dari yang bilangannya di bawahnya. Kenapa begitu? Semakin banyak istri, maka semakin kupingnya tebal. Coba ada lihat orang yang punya istrinya lebih dari 1, kupingnya tebal. Pegang gitu, tebal, keras. Sono dimarahin, sini marahin. Dan orang punya istri 2 itu nggak punya rumah. Kalau punya istri 1 punya rumah. Mana rumahnya Pak Ibnu Mas'ud? Oh itu. Punya istri 2. Itu rumah istri muda. Itu rumah istri tua. Rumahnya Pak Mas'ud mana? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Masjid ini. Tidur di masjid. Emang kalau dia lagi ditutupin pintunya emang di masjid, Yung. Di masjid. Makanya nggak punya rumah. Ini jangan terusin nih, nanti yang di luar salah paham lagi. Jadi Ustadz sekarang nggak boleh salah. Ngomong salah dikit dibully repot nanti. Ya, jadi itu urutan dalam memilih imam. Jadi nggak bisa sembarangan ya menentukan imam. Wa idza batalat sholatul imam, apabila batal salatnya imam, ya, au akhraja nafsahu anil imamati, atau ia mengeluarkan dirinya dari keimaman, bita'akhurihi, ya, dengan menunda, ya, jazal istikhlafu, maka boleh al istikhlaf,
Istikhlaf itu mengangkat pengganti gitu ya. Ya, fi ghairil jumu'ati, pada selain sholat Jumat. Ya. Wa fi raq'ati tsaniyati minha, dan pada rakaat yang kedua daripada sholat Jumat. Ya. Sawa'un kanal khalifatu muqtadiyan bil imami amla. Sama saja penggantinya itu muqtadiyan, ya, mengikut bil imam aula, atau tidak mengikut kepada imam. Artinya memang diangkatnya dari luar. Ya, khalafahu an qurbin amla, ya, yang dipilih sebagai penggantinya an qurbin, dari kerabatnya, kerabat dekat, amla atau tidak. Wa yahtajuna ila tajdidi niyatil iktidai, maka seluruhnya memerlukan kepada memperbaharui niat. Ilam yakhlafuhu an qurbin, apabila tidak digantikan imamnya itu dari yang terdekat. Qoribnya dekat itu maksudnya gini. Imam kalau batal itu maka yang menggantikan itu an qurbin, orang yang terdekat. Mana orang yang terdekat? Co-pilot yang pas di belakang imam, dia tuh yang menggantikan. Yang mentambih, yang menegur, dia tuh. Jadi kalau kita tidak alim, jangan di belakang imam. Karena konsekuensinya banyak di belakang imam. Ya, nah itu. Tapi boleh pengganti imam itu dari luar, artinya bukan dari yang di depan, bukan yang di depan imam. Itu boleh-boleh saja digantikan, ya, pada sholat itu bisa boleh. Istikhlaf namanya. Ya. Amma fi raqatil ula minal jumu'ati, adapun pada rakaat pertama dari sholat Jumat itu fayajibul istikhlafu, maka wajib istikhlaf, ya, mengangkat, ya, orang yang terdekat itu. Wa yushtaratu ayyakunal khalifatu muqtadiyan bil imami, dan disyaratkan yang penggantinya itu yang mengikut imam. Jadi memang dari awal sudah berjamaah, imamnya batal keluar, maka dia yang menggantikan. Qabla butlani sholatihi, sebelum batalnya sholatnya imam. Wa ayakhlafahu an qurbin, dan kedua ini boleh menggantikan dari orang yang kedua, orang yang mendekat, ya. Wala yahtajuna li tajdidi niyatil iktidai, maka tidak memerlukan pembaharuan niat. Tapi kalau imam penggantinya orang luar, maka yahtajuna bi tajdidi niyatil iktida. Tadi dijelasin, maka membutuhkan untuk memperbaharui imam. Ini enggak ada, ya. Tetapi bisa jadi terjadinya di masjid negara. Istiqlal kalau di sini bisanya. Tapi kalau IKN, Masjid Garuda sudah jadi, ya, mana yang disebut dengan Masjid Istana, maka Masjid Garuda lah yang jadi masjid negara. Itu dia istikhlaf itu naibul wali, ya, siapa yang, kalau di sini imam besar itu kan Pak Nazaruddin Umar yang sekarang jadi Menteri Agama. Nah, naibnya dia itu banyak. Ada beberapa imam-imam sebagai naib. Naib itu pengganti, artinya asisten naib itu. Ya, dia. Kalau seandainya memang aturan main, imam batal, terjadinya itu imam besarnya yang batal, kemudian yang menggantikan adalah asistennya, orang yang baru,
Masuk dari samping, boleh nggak? Boleh dalam sholat. Cuma di kita nggak lazim. Ya, sholat di kita itu tidak lazim. Yang menggantikan itu orang lain, orang dari luar yang tidak ikut imam dari awal. Kenapa? Karena sudah dibuat aturannya namanya. Secara fikhiyah boleh. Lalu bagaimana masalah jumlah rakaatnya? Ya, jumlah rakaat kan sudah dibahas yang lalu. Orang yang sholat, makmum boleh ikut kepada imam yang sholatnya sunnah. Sholat wajib boleh ikut sholat imam, sholatnya lagi sholat sunnah, lagi ba'diyah, kita ikut sholat maghrib, boleh. Nanti 2 rakaat dia selesai, salam, maka kita nambah 1 rakaat. Bahkan bagi orang yang mengqadha sholat maghrib 3 rakaat, bermakmum kepada orang yang sholat isya, boleh. Maka nanti setelah 3 rakaat dia menunggu, karena imam masih ada 1 rakaat lagi. Setelah menambah 1 rakaat keempat, imam yang mengucapkan salam, maka dia yang sholat maghrib yang lebih dahulu menunggu baru salam. Kalau dia tidak niat mufaraqah. Nah, itu kan sudah diajarin tuh kemarin. Itu dasar apabila sholat diimami oleh orang yang bukan, ya, istikhlaf an kurbin, itu maknanya mafhum mukhalafannya boleh min ghairi kurbin, dari lain boleh. Tapi dia harus niat, memperbarui niat. Kalau imamnya ganti, yang hadir semuanya harus niat bahwa imamnya yang ini sekarang gitu. Kalau imamnya baru dari luar. Tapi kalau imamnya dari pertama sudah sholat bersama, dilakukan oleh orang yang terdekat, nggak perlu memperbaharui niat. Intinya itu. Ya. Faslun fi tahrimi tahrir shalah an waqtiha wa hukmi tarikiha wa qada'il fara'idi wan nawafil. Allahu